Halo, jumpa lagi di channel Dunia Sejarah 25. Kali ini kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia dan manusia purba di dunia. Langsung saja yang pertama kita akan membahas manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus. Meganthropus berasal dari kata mega yaitu besar dan anthropus yaitu manusia, artinya manusia besar. Jenis ini baru ditemukan satu yaitu Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa kuno. Meganthropus diteliti oleh Ghr. von Koenigswald dan Marx di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936 dan 1941 yang berada pada lapisan Pleistosen bawah atau formasi pucangan. Adapun fosil yang ditemukan berupa tulang rahang bawah yang jauh lebih besar dan kuat bila dibandingkan dengan rahang Pithecanthropus. Berdasarkan fosilnya, jenis ini memiliki ciri rahang besar, geraham besar, otot kunyah kuat, muka masif, tulang pipi tebal, tonjolan kening tajam, tonjolan belakang kepala besar, tidak memiliki dagu, tempat pelekatan otot tengkuk yang besar dan kuat, dan perawakan yang tegap. Dalam kehidupannya memakan tumbuhan tanpa diolah dan hidup 2 juta sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Meganthropus memiliki ciri. Yang pertama memiliki badan yang tegap dan rahang yang besar dan kuat. Yang kedua hidup dengan memakan tumbuhan, misal umbi-umbian dan buah-buahan. Dan yang terakhir belum mampu bercocok tanam, tapi hanya mengumpulkan bahan makanan dari alam sekitar. Yang berikutnya adalah manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus berasal dari kata pithe yang artinya adalah kera dan anthropus adalah manusia, artinya manusia kera. Jenis Pithecanthropus merupakan bentuk paling dominan dan hidup sepanjang zaman Pleistosen. Daerah penemuannya meliputi Mojokerto, Kedung Brugus, Sangiran, Sambung Macan dan Nandong, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Filipina dan Cina. Adapun ciri Pithecanthropus secara umum yaitu tinggi badan 165 sampai 180 cm, badan tegap, geraham besar, rahang kuat, serta tonjolan kening melintang yang tajam, dan tonjolan belakang kepala tajam, dagu dan hidung lebar. Volume tengkorak diperkirakan antara 750 cc 1300 cc, dan hidup sekitar 2 juta 1 juta tahun yang lalu, serta memakan tumbuhan dan hewan. Dalam berburu, diperkirakan satu rombongan terdiri dari 20-50 orang. Wanita dimungkinkan banyak meninggal pada saat melahirkan, dikarenakan banyak anak dalam masa berburu dianggap kurang menguntungkan. Jenis Pithecanthropus dibedakan atas. A. Pithecanthropus mojokertoensis. Jenis ini sering disebut manusia kera dari Mojokerto, yang ditemukan di Perning, Lembah Bengawan Solo di Mojokerto, oleh Ghr. von Koenigswald pada tahun 1936, dan berasal dari lapisan Pleistosen bawah yaitu formasi pucangan Kepuk Lager dan Sangiran. Di Kepuk Lager temuan fosil berupa tengkorak berusia 6 tahun dengan volume tengkorak kurang lebih 650 cc dan jika dewasa kurang lebih 1000 cc. Tengkorak di Sangiran memiliki isi tengkorak berkisar 900 cc. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri pemakan segalanya, hidup 2 juta 1 juta tahun yang lalu. Secara fisik memiliki ciri tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, berat badan 150 kg. Otak lebih besar daripada Meganthropus. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Dahi masih menonjol dan berdiri tegak serta berjalan lebih sempurna. B. Pithecanthropus erectus. Jenis ini sering disebut manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan di Trinil, tepatnya di daerah Ngawi oleh Eugene Du Bois tahun 1890. Ciri fisiknya, tinggi badan 165 sampai 170 cm. Berat badan kurang lebih 100 kg, tangan mampu menggenggam, badan tegap dan alat pengunyah yang kuat.
Volume otak sekitar 900 cc atau kurang lebih sama dengan manusia biasa sekitar 1000 cc otaknya. Makanannya sudah mulai diolah, mulai menggunakan api, serta daging menjadi makanan sehari-hari dan hidup antara 1,5 juta tahun yang lalu. Cara berjalan belum tegak benar, di mana tangan masih sering membantu. Fosil yang ditemukan berupa sebagian tulang rahang, bagian atas tengkorak dan geraham. Berikutnya ditemukan geraham dan tulang paha kiri sekitar 1892. C. Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus robustus dapat diartikan sebagai Pithecanthropus, yaitu manusia kera, dan robustus adalah kuat atau besar, berarti manusia kera yang besar atau kuat. Jenis ini ditemukan oleh Weidenreich dan Koenigswald di daerah Mojokerto dengan ciri unsur manusia lebih dominan sekitar tahun 1939. Jika dilihat dari ciri fisik, maka jenis ini terletak di antara Pithecanthropus mojokertensis dengan Pithecanthropus erectus. Bentuk tubuhnya diperkirakan lebih besar dan kuat dibanding Pithecanthropus erectus. Dan yang terakhir, manusia purba jenis Homo. Homo merupakan manusia sejarah awal, purba yang termuda bila dibandingkan dengan fosil manusia yang lain. Jenis Homo dapat dikatakan manusia purba yang memiliki sifat seperti manusia sekarang atau Homo sapiens. Jenis Homo yang dianggap tertua adalah Homo neanderthalensis, yang diperkirakan sudah hidup di bumi 250.000 tahun yang lalu. Jenis ini mendiami daerah Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara. Kemampuan bertutur kata diperkirakan belum gitu berkembang. Volume otaknya berkisar 1,000 sampai 2,000 cc. Tinggi badan berkisar 130 sampai 210 cm dengan berat badan mencapai 30 sampai 150 kg. Jenis Homo sapiens sudah muncul di bumi sekitar 40.000 tahun yang lalu. Jenis ini menyebar hampir di seluruh muka bumi. Homo sapiens diperkirakan sudah mampu bertutur kata, meskipun masih sederhana dengan disertai bahasa isyarat. Populasinya tersebar di Nia, Sarawak, Malaysia, Palawan, Filipina, Cina Selatan, dan Australia yang hidup sekitar 30.000 tahun yang lalu. Adapun jenis Homo yang dijumpai di Indonesia, berdasarkan pelapisan tanah penemuannya, dapat diperkirakan hidup antara 60.000 sampai dengan 20.000 tahun yang lalu. Fosil Homo ditemukan di daerah Wajak di Tulungagung dan Solo. Ciri fisik lebih maju dibanding Pithecanthropus, yaitu volume tengkorak 1000 sampai 2000 cc. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. Berat badan 30 sampai 150 kg. Berdiri dan berjalan lebih sempurna. Di samping itu juga dahi masih menonjol, otot tengkuk mengalami penyusutan. Berikut ini adalah jenis manusia Homo. A. Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas di daerah Lembah Bengawan Solo, yaitu Desa Ngandong. Fosil ini ditemukan dan diteliti von Koenigswald dan Weidenreich pada tahun 1931 dan 1934. Dari tempat tersebut ditemukan fosil berupa 11 tengkorak dan 2 tulang paha. Von Koenigswald menyatakan jenis Homo soloensis memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dengan volume otak yang lebih besar yang menunjukkan fosil manusia. Jenis ini hidup 900.000 sampai dengan 200.000 tahun yang lalu. Homo soloensis digolongkan jenis Homo neanderthalensis, yang merupakan manusia purba jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika. Manusia Solo memiliki tinggi badan 1,30 meter sampai 2,1 meter. Dan berat badan 30 sampai 150 kg. B. Homo wajakensis.
Homo wajakensis ditemukan von Reischauten pada tahun 1889 dan diselidiki lebih lanjut oleh Eugene Du Bois. Jenis Homo ini ditemukan pada lapisan Pleistosen atas di daerah Wajak, sekitar Tulungagung. Manusia Wajak termasuk rumpun subras Melayu Indonesia dan berevolusi menjadi ras Austromelanesoid. Adapun ciri fisiknya meliputi tengkorak sedang, agak lonjong, muka lebih mongoloid dan pipi menonjol ke samping. Hidup sekitar 40.000 sampai dengan 25.000 tahun yang lalu. Di Asia Tenggara dijumpai fosil sejenis yaitu manusia Niaki, Sarawak, dan manusia Tabon di Palawan, Filipina. Homo wajakensis diperkirakan sudah mengenal api dan memakan makanan yang dimasak lebih dahulu secara sederhana. Di samping itu juga mampu membuat peralatan hidup dari batu dan tulang. Berdasarkan jenis manusia pada sejarah awal tersebut, Van Koningswald membagi lapisan Pleistosen menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pleistosen bawah atau formasi pucangan. Pada lapisan ini diselidiki oleh Guijes, Van Koningswald dan Detera yang ditemukan jenis Pithecanthropus mojokertensis dan Meganthropus palaeojavanicus. 2. Pleistosen tengah atau formasi kabut. Lapisan Pleistosen tengah diselidiki Van Es, Guijes dan Detera dan terpusat di daerah pegunungan Kendeng di Sangiran dan Trinil, daerah Kabu dan Sumber Ringin di Jombang. Di formasi Kabu ini ditemukan jenis Pithecanthropus erectus. 3. Pleistosen atas formasi Notopuro. Lapisan Pleistosen atau formasi Notopuro merupakan pelapisan masa Pleistosen yang paling muda. Pleistosen lapisan atas dapat dijumpai di pegunungan Kendeng, Ungaran, Ngawi, Jombang, dan Sangiran. Penyelidikan dilakukan oleh Oppenhut dan Terhar sekitar tahun 1931 sampai 1932. Jenis yang ditemukan adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis. Manusia jenis Homo wajakensis yang ditemukan pada lapisan Pleistosen atas dimungkinkan termasuk Homo sapiens. Jenis ini memiliki ciri fisik yang membedakan dengan jenis sebelumnya dan memiliki kemiripan dengan manusia.